Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Dikutip ya. itu. Maksudnya boleh, nggak boleh banyak-banyak gitu. Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Itu mas standar di dalam nilai hidup itu. Nggak ada juga di dunia ini yang malaikat, nggak ada di dunia ini malaikat. Gitu loh. Tapi juga jangan jadi setan benar. Gitu loh. Fraksi Golkar bilang kalau anggota DPR tuh sulit untuk mendapatkan uang halal gitu. Dari fraksi PDIP gimana? Saya sudah bersyukur buat saya. Bersyukur sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Hari ini dunia politik, saya sebut begitu, mengalami sebuah guncangan. Guncangan ini sebenarnya adalah guncangan lahirnya kata-kata jujur dari dunia persetanan. Saya sebut seperti itu. Kenapa saya sebut dunia persetanan? Karena ada anggota DPR yang menyatakan bahwasanya sulit sekarang mencari duit halal di DPR RI. Artinya apa? Artinya selama ini mereka mengakui bahwasanya yang memberikan mereka kenikmatan atau yang didapat dari mereka itu adalah uang haram. Nah, sekarang mereka mengakui dengan sendirinya bahwasanya sulit mencari uang halal. Bahkan salah satu anggota dewan lagi dari fraksi partai itu sendiri menyatakan bahwasanya kalau yang kecil-kecil tidak apalah, haram asal jangan banyak. Anda harus paham, tidak ada besar kecil dalam soal keharaman. Itu soal hukum. Soal hukum Tuhan antara halal dan haram. Jadi tidak ada istilah haram boleh dimakan kecil-kecilan, tapi kalau ada tumpuk uang rakyat itu dengan haram yang kecil itu juga numpuk gitu. Artinya mungkin bagi Anda, kalau dulu bisa dapat haramnya 1 miliar, sekarang haramnya mungkin 100 juta. Itu yang Anda sampaikan. Ini terus terang saja pengakuan jujur, kalau di dalam konsep persetanan, ini adalah setan-setan yang berwujud. Kenapa? Karena setan itu meminta kepada yang maha kuasa untuk menggoda manusia. Itu permintaannya. Tugasnya satu saja, dia menggoda manusia agar ikut ke jalan yang sesat. Nah, sekarang ada pengakuan jujur seperti itu, maka ini saya anggap adalah konsep persetanan. Jadi konsep persetanan yang sudah berwujud ke dalam fisik manusia sehingga tanpa sadar atau dengan sadar mereka mengucapkannya. Ini betul-betul bahlul. Bahlul ini. Kalau seperti ini cara berpikir anggota dewan kita, jangankan berpikir seperti seharusnya. Ini berpikir yang logis saja mereka sudah tidak memiliki kemampuan lagi. Bahlul, betul-betul bahlul ini cara pikir seperti ini. Oleh karena saya tidak ingin panjang lebar sebenarnya. Agar kegilaan ini tidak terus melanda pejabat-pejabat kita khususnya, baik yang diberikan amanah di pemerintahan ataupun yang bergerak di swasta. Maka Pak Prabowo itu jangan ngomong doang gitu. Jangan omon-omon aja. Bapak terlalu banyak omon-omon mau mengajar ke Antartika. Di depan mata Bapak itu Bapak bisa selesaikan persoalan. Makanya pembatasan transaksi tunai atau pembatasan uang kartal itu adalah penting. Lebih penting daripada perampasan aset. Karena disitulah awal kita untuk meniti melihat dari mana orang mendapatkan uang, kemana dia menyimpan dan kemana dia membelanjakan. Sehingga tidak ada lagi uang beredar, uang yang di masyarakat ini kecuali dengan batasan tertentu. Satu. Yang kedua adalah Depdagri. Tentunya juga. Ini tolonglah, jangan sampai kebahlulan-kebahlulan ini menimpa terus gitu. Single identification number atau SIN, nomor tunggal itu dipercepat. Hanya nomor tunggal yang kita miliki, sehingga masyarakat ini terkontrol. Baik buat akun, baik buat bank, atau buat apa saja di dalam urusan. Jangan eKTP Anda suruh fotokopi. eKTP itu adalah isinya chip elektronik, mengetahui data pribadi orang. Tapi orang masih disuruh memotokopi untuk berurusan. Kenapa tidak? Misalnya menganggarkan di semua level yang berhubungan dengan pemerintah ataupun yang swasta yang memiliki konsekuensi hukum akibat dari pemalsuan. Misalnya dia harus beri card reader, pembaca kartu, sehingga orang datang cuma nempelkan KTP sudah bisa. Walaupun ini wacana ini sudah lama muncul di dalam proses ke sana, tapi terlalu lambat gitu. Jadi bangsa ini harus didisiplinkan, kalau tidak kacau semuanya, rusak semuanya. Kemeninfo juga, Dewan Pers juga. Ini medsos ini sudah luar biasa berbahayanya bagi kita. Narasi yang tidak benar,
isi gambar yang tidak benar. Tapi karena akun-akun fake atau akun palsu itu begitu banyak, pemerintah tidak bisa mengontrol langsung, maka tugas daripada menteri-menteri Pak Prabowo itu harusnya adalah berpikir untuk menyapi semua undang-undang yang diperlukan untuk dirubah. Karena dinamika masyarakat ini berkembang. Dengan teknologi AI berkembang. Kalau hanya diam saja, bicara saja, omon-omon saja, teriak-teriak saja, pukul-pukul meja saja, saya rasa Bapak, mohon maaf saja, itu presiden sama saja juga tidak berguna gitu. Jadi tolonglah Pak Prabowo, karena Bapak adalah pemimpin tertinggi yang bisa mengarahkan. Kalau di bawah menteri tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang rasional, hanya tindakan-tindakan bahlul semata-mata, maka perpulah yang dikeluarkan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, sebagai puncak pemimpin kekuasaan tentunya, tolonglah jangan omon-omon, stoplah omon-omon itu. Saya sangat memohon kepada Pak Prabowo, atasi bangsa ini dengan baik kalau tidak dalam kehancuran. Dan Bapak yang harus ingat, Bapak meramalkan 2030 Indonesia akan bubar. Kalau Bapak tidak memenuhi langkah-langkah yang benar, maka Bapak bisa dituduh adalah orang yang tidak mengatasi sebuah persoalan dan membiarkan negara ini bubar. Karena itu adalah ucapan Bapak. Demikian saya sampaikan hari ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saya Anang Rosadi. Rakyat harus terus bersuara, jauhkan kebahlulan-kebahlulan di dalam pikiran ini agar kita menjadi waras. Ini sangat berbahaya sudah keadaan kita kalau pemimpin kita seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.